Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 354. Kenshin yang tiba di desanya Iwan. Dirinya yang kini berjalan, sedang menuju ke alamat lokasinya. Kenshin yang takjub sekali akan pemandangan di sekitarnya, sempat menelpon Kaori. Kenshin bercerita, ia memberitahukan tentang desanya Iwan, yang begitu indah. Kaori yang penasaran, lalu meminta Kenshin untuk dikirim fotonya, dan juga videonya. Kenshin pun dengan senang melakukan hal itu. Ia mulai merekam, mengambil foto-foto pemandangan di sekitarnya, yang nampak asri sekali. Namun tiba-tiba, di tengah hal yang demikian, datanglah banyak orang, yang berpakaian rapi, dengan membawa mobil, yang masuk ke sini. Setelah melihat hal itu sebentar, Kenshin pun melanjutkan, mengambil foto lagi. Namun karena posisinya, tempat berdirinya, yang ada di lahan terlarang, punyanya perusahaan, Kenshin segera dipanggil oleh salah satu orang itu. Dan Kenshin pun mengikuti. Kemudian ditanya-tanya, untuk apa ke tempat ini? Kenshin dicurigai, hingga handphonenya itu diambil. Lalu isi foto dan rekaman videonya dihapus paksa semua, atas perintah anaknya pengusaha, yang seorang wanita, pemilik lahan tersebut. Singkat cerita, Kenshin direndahkan, terkesan dihina, oleh banyak orang di situ. Dan Kenshin disuruh meninggalkan tempat ini. Mereka pun melihatnya dengan pandangan meremehkan, dan berjalanlah Kenshin. Ia kembali memutar. Kenshin dilarang melewati di depan orang yang penting, yakni seorang bos pimpinan yang punya perusahaan. Sementara itu, si Iwan sendiri, ia pun belum mengetahui kalau Kenshin sudah di desanya. Iwan yang tadi pagi didatangi tuan tanah, serta mendapat amarah, ia pun masih di kampung sebelah, di tempat pengungsian yang ada di rumah saudaranya. Iwan masih tak percaya kalau tempat tinggalnya, rumah semasa kecilnya, bahkan satu kampung pula, diambil alih orang lain, dimiliki perusahaan. Dan Iwan pun kini bicara dengan teman desanya, seperti sebelumnya. Temannya Iwan pun menyatakan, percuma Wan kalau lu melawan, seperti merusak bendera mereka. Kita aja orang yang banyak, tetap kalah juga, karena semua pihak yang berwenang dan pejabat desa ini, semuanya telah dibayar, dibeli oleh perusahaan itu, sampai bahkan ke pengadilan, telah memihak juga pada orang yang besar. Lu bayangin saja, dengan apa kita melawan? Pengacara saja kita tak punya, hanya perwakilan orang desa, sedang mereka punya banyak sekali pengacara-pengacara yang handal, dan tinggal memerintah. Ingat Wan, mereka itu orang kaya, kita pasti dikalahkan. Iwan pun menjawab, Jo Paijo, sejak kapan Jo lu jadi penakut? Lu kan dulu kagak pernah menyerah. Kalau dikeroyok orang, katanya maju saja, kalah menang itu belakangan. Lu sekarang kok malah nggak percaya diri? Paijo temannya pun menyahut, benar Wan kata lu itu. Tapi kita semua para warga desa sudah mencoba, dan hasilnya yaitu seperti yang aku ceritakan. Mereka itu orang kaya, kita tetap saja kalah. Dan Iwan langsung teringat, oh ya Jo Paijo, aku jadi ingat sekarang. Saat lu bilang begitu, aku juga punya kenalan Jo, orang kota yang super kaya, pengusaha besar pula, anaknya pun teman baikku. Kemudian Iwan bicara sendiri. Iwan pun seperti berbisik, apa untuk masalah desa ini? Aku minta bantuan ayahnya Kenshin saja. Apa beliau nanti bisa membantu? Tapi rasanya nggak enak sekali. Tempatnya jauh di sini, nanti pasti merepotkan. Iwan tiba-tiba saja jadi ragu sendiri, merasa tak percaya diri untuk bilang seperti itu, yang akan minta bantuan pada ayahnya Kenshin. Karena Iwan merasa dirinya yang bukan siapa-siapa. Iwan itu terlihat merenung, hingga temannya menegurnya, Wan lu kok malah melamun? Lu habis menghayal ya Wan? Kalau punya teman orang kaya. Hahaha, temannya Paijo itu tertawa, tak percaya ceritanya Iwan. Dan Larissa sendiri, yang habis meremehkan Kenshin, laki-laki yang baru dilihatnya. Larissa lalu bicara pada tuan tanah desa. Larissa pun bertanya, oh ya gimana Pak?
dengan urusan warga di sini. Apa semua sudah beres? Katanya kemarin pula, ada yang coba melawan lagi. Tuan tanah itu menjawab, oh semua aman Non Larissa. Tadi pagi saya datangi orangnya. Ternyata hanya seorang pemuda, yang datang dari kota, baru kerja jadi cleaning service. Pulang ke desanya, nah dia itu orang yang membuat ulah. Tapi sudah beres semua, dia sudah mendapat pelajaran, dan pasti tak berani lagi membuat masalah sama kita. Larissa pun menjawabnya, kalau dia kerja cleaning service saja, yang pulang ke desanya, itu namanya bukan ancaman, tapi orang gila yang nekat, yang tak tahu diri. Kalau diulangi lagi pun gak mengapa. Nanti suruh cleaning service kantor saja, yang menghadapi anak itu, biar jadi hiburan. Aneh-aneh saja orang sekarang. Tak tahu dirinya kebangetan. Pekerja rendahan saja, pakai melawan orang besar. Larissa mengumpat sendiri. Sikap sombongnya pun tak terima akan cerita yang didengarnya. Lalu ia bicara pada Meta, temannya yang arsitek itu, tentang rencana pembangunan villa yang ditempatkan di lahan ini. Larissa itu berkata, gimana Meta, lu bisa membayangkan konsepnya? Ini sangat indah sekali pemandangannya. Pasti nanti akan ramai pengunjung. Income perusahaan pun akan melejit. Nah di saat itu, aku akan beri mobil Ferrari. Pesan saja tipe mana yang kamu sukai. Meta pun menjawabnya, tenang aja Larissa, gua udah ngebayangin. Ini akan jadi tempat yang terkenal. Larissa pun menyahut, baguslah itu Meta, asal nanti dijaga saja dari orang yang tak punya. Seperti laki-laki tadi, yang tiba-tiba masuk ke sini. Yang dimaksud itu Kenshin, yang dikiranya orang miskin. Dan Kenshin sendiri, setelah berjalan agak jauh, kini telah berhenti di sebuah warung kopi yang ada di pinggir jalan. Kenshin beristirahat sejenak, lalu ia pun ditanya oleh yang punya warung itu. Oh ya masnya ini dari mana ya? Dan akan kemana pula? Kok saya tidak pernah melihat sebelumnya? Kenshin pun menjawabnya, oh ini pas saya datang dari kota. Saya ke sini mau berkunjung ke rumahnya teman. Dan pemilik warung itu berkata, oh ya boleh tahu, masnya ini mau ke desa mana? Kok lewat jalan sini? Kenshin pun langsung bilang, menyebut nama alamat desanya. Dan pemilik warung itu bicara, nah ini sudah saya kira. Sebenarnya desa yang mas cari ini sangat dekat lewat jalan utama itu. Tapi sepertinya masnya ini dilarang lewat. Apakah benar seperti itu? Kenshin menjawabnya, iya pak memang benar. Saya disuruh memutar lewat sini. Pemilik warung pun menyahutnya, nah kan itu benar. Hal itu sudah saya duga. Karena sebelumnya, memang ada orang pula, yang seperti masnya ini. Tamu-tamu dari kota, yang akan ke desa itu. Mereka disuruh putar juga. Tapi kalau masnya ini baru pertama kali, yang jalan kaki seperti ini. Apa tadi nggak ditawari naik ojek saja? Kan di jalan raya itu ada pangkalannya. Kenshin pun menjawabnya, oh ya ini pak, saya kira tadi jaraknya dekat. Tapi ternyata jauh begini. Ya terpaksa saja pak. Saya melanjutkan jalan, daripada kembali lagi. Lalu Kenshin bertanya, emang ada apa pak? Masalahnya di sana itu. Kok banyak warga yang nggak boleh lewat situ? Padahal jelas-jelas kan itu jalan umum. Pemilik warung itu pun, akhirnya menjawab. Beliau bercerita, menjelaskan ke Kenshin, tentang penipuan tanah, yang dilakukan lurah desa. Kemudian dijual ke perusahaan. Dan Kenshin pun diberitahu, tentang alamat yang dicarinya. Tempat tinggalnya Iwan, yang tak luput juga, menjadi korban penipuan, yang kini pula, milik perusahaan. Dan penjaga warung itu bilang, jadi masnya ini, kalau cari Iwan, anaknya Bu Karminah, cari saja di kampung sebelah. Karena banyak orang yang di kampungnya, yang mengungsi di situ, termasuk Iwan juga, beserta keluarganya. Saya sampai jadi ingat, sebelum kerja di kota, Iwan dulu sering ngopi di sini. Kenshin yang mendengar cerita itu, akhirnya jadi mengerti, dirinya pun memahami, tentang masalah di desa ini, yang begitu menyayat hati. Ternyata, jalan yang tak boleh dilewati, lahan-lahan yang banyak, serta begitu luasnya, adalah hasil menipu warga desa yang tak tahu apa-apa. Dimanfaatkan sebegitunya, bahkan milik sahabatnya pula, turut menjadi korbannya. Kenshin pun tak terima, tak bisa membiarkan hal ini. Dan dengan segera, Kenshin menelpon ayahnya, untuk memberitahukan,
tentang masalahnya Iwan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya